Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di perkuliahan teori peluang aktuaria. Jadi ini adalah pertemuan yang ke-9. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yaitu eh, distribusi normal bivariat. Nah, jadi eh, apa saja pokok bahasannya itu ada tiga ya. Kita akan coba lihat seperti apa fungsi densitas dari normal bivariat, kemudian ekspektasinya dan juga fungsi pembangkit momennya ya. Nah, jadi ya sebagaimana kita biasanya eh, ketika kita punya distribusi gitu ya. Jadi kalau kita punya distribusi ya pasti ya kita akan ngomongin yang pertama ya itu ya fungsi densitasnya gitu ya. Si densitas. Kemudian yang kedua ya nggak jauh-jauh tentunya momen, momen ataupun ekspektasi. Nah, kemudian kita juga bisa menentukan ya fungsi pembangkitnya ya, fungsi dari pembangkit momennya, pembangkit momen. Nah, jadi apa sih sebenarnya normal bivariat gitu ya? Nah, umumnya ya kalau dari namanya kita bisa lihat di sini ya ini adalah merupakan distribusi normal ya. Oke, kita coba. Ini adalah distribusi normal. Nah, tetapi perlu kita lihat kembali di sini ada kata B di sini yang berarti ini dua ya. Jadi maksudnya dan variat ini itu seperti variabel gitu ya. Nah, jadi normal bivariat ini bisa kita bilang bahwa kita akan melihat eh, ada dua variabel acak yang berdistribusi normal. Distribusi eh, normal, berdistribusi normal. Nah, jadi kita akan coba lihat seperti apa bentuk dari normal bivariat ini ya. Oke, pertama, kita mulai dulu dengan distribusi normal ya. Jadi ingat saja distribusi normal. Jadi kalau misalkan kita punya X yang berdistribusi normal dengan ini adalah rataannya ya, rataannya mu, kemudian ini adalah variansinya. Variansinya adalah sigma kuadrat. Kita punya fungsi peluang dari distribusi normal itu adalah fx sama dengan 1 per sigma akar 2 V eksponen E pangkat min setengah dari X dikurang mu dibagi sigma dikuadratkan untuk X-nya di antara min hingga sampai dengan hingga. Nah, jadi kalau misalkan katakanlah kita punya dua buah peubah acak yang masing-masingnya itu berdistribusi normal, ya, jadi di sini kita punya X1-nya itu berdistribusi normal dengan rataannya mu 1 dan variansinya adalah sigma 1 kuadrat, dan X2-nya itu dia distribusi normal juga dengan rataannya adalah mu 2 dan variansinya adalah sigma 2 kuadrat. Nah, maka kita bisa dapatkan fungsi peluang gabungannya itu adalah seperti ini ya. F X1 X2 itu adalah 1 per sigma 1 sigma 2 ya, dikali dengan 2 V akar 1 dikurang rho kuadrat ya, kemudian dikalikan dengan EXP dari min 1/2 1 dikurang rho kuadrat dikali dengan X1 dikurang mu 1 dibagi akar dibagi dengan sigma 1 kuadrat dikurang 2 rho dari X1 dikurang mu 1 per sigma 1 dikalikan dengan X2 dikurang mu 2 per sigma 2 ditambah dengan sigma 2 dikurang mu 2 per sigma 2 kuadrat ya. Nah, dengan catatan di sini X1-nya itu di antara min hingga sampai hingga, kemudian X2-nya juga demikian. Nah, mu-nya juga demikian, mu 2 sama sigma-nya itu lebih dari 0. Dan untuk rho-nya di sini dia adalah di antara min 1 dan 1. Nah, di mana di sini rho itu adalah korelasi ya antara siapa X1 dan X2. Ya, cara untuk mendapatkan fungsi peluang gabungannya gimana? Itu sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya.
ya di peubah di distribusi dua peubah ya. Jadi nanti bisa teman-teman explore sendiri kembali seperti apa gitu ya. Jadi eh, dalam hal ini kita bisa bilang bahwa sebenarnya X1 dan X2 itu tidak saling bebas. Tidak saling bebas. Dari mana kita tahu? Ya, karena ada yang namanya korelasi ini. Nih, ada siroknya ini. Yang kita bisa tahu dari adanya siroknya. Bukti bahwa X1 dan X2 itu tidak saling bebas. Ya, ingat kembali jika X1 dan X2 saling bebas, maka F X1 X sorry F1 X2 itu samakan dengan F1 dikali dengan X2 gitu ya. Diingat kembali materi yang sudah dibahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oke. Nah, jadi eh, rumus yang panjang ini tadi boleh kita persingkat dengan bentuk seperti ini. Ya, jadi Fx1 X2 itu sama dengan C dikali EXP dipangkatkan min setengah dari Q. Oke, ini kurang lengkap ya. Harusnya ini di sini gini. Sorry. Harusnya ini dia bentuknya seperti ini ya. Ini ada kurung yang memisahkan ya, gitu ya. Jadi eh, sebenarnya tadi boleh kita tulis dia sebagai gini. F X1 X2 itu sama dengan 1 sigma 1 sigma 2 kemudian 2V lalu akar 1 dikurang rho kuadrat kemudian EXP dari min setengah kita kalikan dengan 1/1 dikurang sigma sorry, rho kuadrat kemudian dikali dengan X1 dikurang mu 1 per sigma 1 dikuadratkan dikurang 2 kali rho kemudian X1 dikurang mu 1 per sigma 1 X2 dikurang mu 2 per sigma 2 kemudian ditambah dengan X2 dikurang mu 2 per sigma 2 dikuadratkan. Oke, ini mungkin boleh kita biar kelihatan ya pemisahnya. Nah, jadi kelihatan bentuknya. Nah, jadi dengan si C-nya di sini tadi itu adalah bentuk konstanta ini ya. 1 per sigma 1 sigma 2 2V akar dari 1 dikurang rho kuadrat. Kemudian Q-nya itu adalah bentuk yang di dalam kurung yang ini. Ini adalah, sorry, kita ganti warna dulu kali ya. Nah, ini itu adalah si Q-nya. Nah, yang ini tadi itu adalah si C-nya. Gitu ya. Nah, jadi Q-nya itu bentuknya seperti ini ya. 1/1 dikurang rho kuadrat, ya ini rho ya. Kemudian dikali dengan X1 dikurang mu 1 per sigma 1 kuadrat, dikurang 2 rho, X1 dikurang mu 1 per sigma 1, kemudian dikalikan dengan X2 dikurang mu 2 per sigma 2, ditambah dengan X2 dikurang mu 2 per sigma 2 dikuadratkan, gitu ya. Nah, jadi sifat dari distribusi bivariat normal ini yang pertama adalah distribusi marginal dari X1 dan X2 itu adalah normal univariat atau ini adalah satu variabel. Jadi maksudnya ya X1 ini pastinya dia akan berdistribusi normal gitu ya dan X2 di sini dia juga akan berdistribusi normal, tapi normalnya adalah normal univariat atau satu variabel. Nah, dan jika X1 X2 itu independen maka nilai korelasinya itu bernilai 0 ya. Sehingga nanti bentuk dari eh, kalau misalkan dia apa namanya
rho-nya 0, maka nanti kita tahu bahwa Q-nya itu akan bernilai X1 dikurang mu 1 per sigma 1 dikuadratkan ditambah dengan X2 dikurang mu 2 per sigma 2 dikuadratkan. Dan untuk si C-nya tadi akan bernilai 1 per sigma 1, sigma 2, 2V. Ya, karena si rho-nya itu bernilai 0. Nah, jadi kalau misalkan kita punya vektor Z, ya, ini adalah sebuah vektor. Nah, jadi kita punya vektor Z yang berisi dia Z1 sampai dengan Zn. eh di mana di sini Z1 sampai dengan Zn itu dia saling bebas dan berdistribusi normal baku, ya. Ini dia normal baku atau normal standar gitu ya, di mana dia rataan dan rataannya 0 dan variansinya itu 1. Nah, jadi Z1 ya ZI itu, jadi kita tahu bahwa ZI itu dia adalah peubah acak berdistribusi normal, ya, untuk setiap Z-nya itu dari Z untuk dari I-nya 1 sampai dengan N. Nah, jadi kita bisa tuliskan fungsi densitas dari si Z-nya itu sebagai Fz adalah perkalian dari si eh, fungsi peluang ZI-nya, ya. Oke. Ingat kalau misalkan X, oke, X itu N 0,1, maka Fx-nya itu adalah 1/2V kemudian EXP dari -1/2 X kuadrat. Ya, bentuknya seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan kita punya sebanyak N ini tadi, maka untuk fungsi FZ-nya itu adalah sigma perkalian I sama dengan 1 sampai N dari si F ZI-nya, ya. Nah, jadi bentuk sigma bentuk perkaliannya itu adalah 1/2V EXP-nya itu, nah, dia bentuknya adalah min setengah ZI dikuadratkan, ya, mirip seperti yang bentuk kalau misalkan kita punya X yang normal baku gitu ya. Nah, kita perhatikan di sini ya, karena oke. Nah, eh, karena di sini dia ada perkalian sebanyak n kali gitu ya. Ya, ini akan membentuk menjadi n/2. Kenapa kok bisa gitu ya? Nah, kita coba lihat di sini. Yang pertama gini ya. Jadi kalau kita punya, tadi kan kalau 1/2V ini kan kalau kita apa namanya, kita pangkatkan gitu ya. Itu kan dia sama saja dengan 1/2V pangkat setengah. Ya, nah, jadi kalau misalkan seperti itu kan ini boleh kita tulis sebagai apa? 1/2V dipangkatkan setengah. Ya, jadi eh, idenya itu ya kita lihat di sini kan satu itu kan boleh kita tulis sebagai 1 pangkat setengah dibagi dengan 2V dipangkatkan setengah, ya. Jadi sama aja kayak 1/2V dipangkatkan setengah. 2V pangkat setengah. Nah, jadi kalau misalkan kita ngalikan sebanyak N gitu ya. Jadi kalau kita punya 1/2V dipangkat setengah, kemudian kita kali dengan 1/2V pangkat setengah, dan seterusnya, kali lagi dengan 1/2V pangkat 1/2, ya. Nah, ini itu ada sebanyak N kali, ya. Maka ya sama aja kayak 1/2V dipangkatkan dengan N/2 gitu ya. Jadi kita tinggal menjumlahkan seberapa banyak. Nah, kemudian bentuk ini EXP, ya. Nah, kita lihat, ingat kembali bahwa sifat dari eksponen jika ada kita punya A dikali dengan E pangkat B itu sama aja dengan E pangkat A plus B. Nah, jadi kalau misalkan kita punya perkalian dari EXP, maka itu akan menjadi penjumlahan, ya. Jadi eh, sifat eksponensial yang ini, sehingga bentuknya itu yang perkalian ini itu adalah sigma penjumlahan.
Ya, jadi eh, setengahnya kan boleh kita keluarkan ya. Jadi ada Z satu kuadrat ditambah Z dua kuadrat sampai dengan Zn kuadrat gitu ya. Jadi bentuknya adalah penjumlahan. Nah, kemudian bentuk yang ini tadi ya, sigma penjumlahannya ini bisa kita tuliskan dia sebagai eh, Z dikali dengan Z ya. Z transpose dikali dengan Z. Kenapa demikian? Karena di sini kita punya si Z ini adalah sebuah vektor ya. Jadi ingat tadi eh, Z itu adalah vektor ya. Jadi di sini kita tahu bahwa Z ini adalah vektor. Nah, jadi kalau kita punya sebuah vektor, saya tulis di mana ya? Saya tulis di sini deh. Nah, kalau saya punya Z itu vektor, katakanlah ya tadi Z itu adalah Z1, Z2 sampai dengan Zn. Nah, maka kalau misalkan saya cari Z transposnya itu akan membentuk si Z1, Z2 sampai Zn. Nah, jadi kalau saya kalikan Z dengan sorry, Z transpose dengan Z itu kan sama aja kayak saya kaliin gitu ya si Z1, Z2 dan seterusnya sampai dengan Zn. Dengan Z-nya itu dia bentuknya kan sebenarnya bentuknya adalah eh, karena ini dia transpose harusnya bentuknya seperti ini ya. Z1, Z2 sampai dengan Zn gitu ya. Nah, jadi bentuk perkaliannya adalah Z1 kita kalikan dengan Z1 ya. Jadi hasil perkaliannya itu adalah eh, Z1 kita kalikan dengan Z1 gitu ya. Jadi ini hasilnya yang ini yang saya kotakin ini hasilnya itu adalah Z1 dikali dengan Z1 ditambah Z2 dikali Z2 ditambah dan seterusnya sampai dengan Zn dikali dengan Zn. Jadi ya sama, boleh kita tuliskan ke dalam bentuk ya tadi nih, sigma penjumlahan Z kuadrat. Jadi boleh juga dituliskan sebagai bentuk perkalian antara Z transpose dengan Z ya. Hasil perkalian vektor. Nah, di mana di sini Z-nya ini adalah elemen dari ruang Rn ya. Nah, karena ZI ini punya rata-rata nol ya. Jadi ingat tadi kita tahu bahwa sorry, si ZI-nya itu ZI itu dia normal 0, 1 gitu ya. Nah, jadi rataannya itu 0, variansinya itu 1 dan dia uncorrelate. Kenapa uncorrelate? Karena tadi dia sudah disebutkan bahwa dia adalah saling bebas ya. Ya, saling bebas. Jadi uncorrelate. Jadi nggak ada korelasi. Dan mean dan kovariansi dari matriks si Z ya Z besar itu adalah pastinya nol dan yang ini adalah IN di mana IN ini dia membentuk matriks identitas berorde n gitu ya. Jadi ekspektasi dari si Z ini itu dia pasti nilainya nol. Kenapa? Karena semua rataannya nol. Itu ya. Oke, ini kita lihat kovariansi dari si Z. Kovariansi dari si Z ini dia sama dengan IN yaitu 1, 0, 0, dan seterusnya gitu ya. 0, 0, 1, dan seterusnya ya ini 0, 0, 0, dan seterusnya sampai 1 gitu ya. Jadi ini ukurannya N kali N gitu ya. Jadi ini ke sini itu adalah sebanyak N dan yang ini ke sini itu sebanyak N. Nah, kita coba lihat di sini. Nah, jadi kovariansi Z itu kan dia berisi apa? Variasi dari Z1, kemudian kovariansi masing-masingnya. Jadi eh, jadi kalau kita mau menghitung kovariansi dari si Z, itu kan dia adalah kita mau melihat seperti apa gitu ya. Berarti kan ini kovariansi dari
Z dengan si Z-nya tadi. Jadi, sorry. Jadi dia bentuknya adalah kovariansi dari si Z itu. Kita akan karena tadi si Z-nya itu adalah Z1, Z2, dan seterusnya sampai dengan Zn, ya. Jadi kovariansinya itu ingat saja sifat dari kovariansi ya. Ya, mungkin saya tulis di sini. Sifat dari kovariansi di mana kovariansi dari X dengan X itu sama dengan variansi dari X. Itu ya. Kemudian kalau misalnya X1, X2 itu dia IID atau saling bebas, maka kovariansi dari X1, X2-nya itu sama dengan nol. Nah, jadi di sini isi dari kovariansi Z itu dia bentuknya adalah variansi dari Z1, kemudian kovariansi Z1 sampai dengan Z2 dan seterusnya sampai kovariansi Z1 sampai Zn. Begitu seterusnya. Nah, ini akan membentuk IN. Kenapa? Ya, karena nanti isinya, ingat variansi ini, ya, kita lihat di sini. Yang ini nilainya sama dengan satu, kemudian yang ini nilainya 0, yang ini dia nilainya 0. Begitu seterusnya. Jadi yang hanya bernilai satu itu nilainya variansinya. Jadi dia bentuknya adalah satu 0, dan seterusnya 0, kemudian 0, nah, terusnya ini ke bawah, satu ke bawah ini 0, terusnya ini 0, dan seterusnya ya nanti ini satu ya. Nah, jadi bentuknya seperti itu, lebih kurang. Nah, jadi eh, nih bentuk dari kovariansi Z itu kan bisa kita tulis juga sebagai apa nih? Ekspektasi dari Z dikurangin dengan mu dengan Z-nya dikurangin mu ini. Nah, di mana kita tahu ekspektasi dari Z-nya itu adalah vektor 0 ya. Nah, jadi bentuknya ini ya kita kalikan ya. Nah, ini kita bisa kalikan karena mu-nya 0 ya sama aja kayak ekspektasi dari Z dikali dengan Z transpose ini. Nah, Z-nya tadi kan bentuknya adalah Z1 sampai dengan Zn dan transformnya ya berarti kita tinggal transpose. Nah, jadi ini adalah Z1 dikali dengan Z1, kemudian Z1 dikali Z2, lalu Z2 kali Zn dan seterusnya. Nanti Z2-nya demikian ya. Kita bisa hitung dan sampai nanti di titik si eh, Zn ini ya. Nah, si Zn ini juga sama. Kita kalikan semuanya. Jadi yang sama saja dengan ekspektasi dari Z1, 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 Z2, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, jadi dia bentuknya simetris. Nah, yang berikutnya kita coba lihat di fungsi pembangkit peluang ya. Nah, ingat bahwa MGF dari ZI pada TI itu adalah XP dari TI kuadrat per 2. Jadi karena tadi si ZI-nya ini dia normal 0,1, maka MGF ini fungsi pembangkit peluang ya, fungsi pembangkit peluangnya itu si FZ-nya itu adalah EXP, sorry XP Z kuadrat per 2. Ya, itu sudah dibuktikan pada pertemuan teman sebelumnya ekspektasi dari sorry fungsi pembangkit momen dari distribusi normal. Nah, karena di sini ZI-nya itu dia saling bebas, maka MGF dari si Z itu akan membentuk seperti ini. MZT-nya itu eh sorry, ini harusnya M ya, karena kita pakainya momen. Nah, MZT-nya itu adalah ekspektasi dari E pangkat T transpose dari si Z-nya. Jadi ingat saja MXT itu adalah ekspektasi dari E pangkat TX kan ya harusnya. Nah, jadi kalau misalkan di sini dia bentuknya vektor tadi dan juga matriks, maka kita akan bentuknya seperti ini ya. Ekspektasi dari E pangkat T transpose dikali dengan Z.
Nah, jadi sama saja dengan sigma perkalian dari si EXP-nya. Ya, ingat saja sifat fungsi pembangkit ya, sifatnya itu di mana mx t dikali dengan myt itu sama dengan mx plus y t. Kalau misalkan dia saling bebas, gitu ya. Nah, jadi bentuk yang ini tadi ya, ekspektasinya ya. Jadi karena si z-nya tadi adalah berbentuk vektor tadi, maka dia jadi perkalian ya. Nah, karena dia linier, jadi si sigmanya ini boleh kita keluarkan. Jadi sigma I sama dengan satu eh, sampai dengan N, ya sigma perkalian ekspektasi dari EXP TI ZI. Jadi karena si T-nya ini kan dia, nah jadi si T-nya ini dia menyesuaikan dengan si Z-nya. Karena tadi si Z-nya berbentuk vektor ada sebanyak Z, sebanyak N, maka ya ini juga sama, si T-nya juga demikian. Jadi masing-masing punya pasangan. Nah, maka karena tadi EXP-nya yang di sini ini dia apa namanya? Apa fungsi pembangkitnya adalah EXP dari ini si TI yang ini. Jadi ini adalah ekspektasi dari EXP-nya tadi, sorry, si MGF-nya tadi. Nah, jadi kita bisa kalikan ini ya. Jadi kita bakal punya bentuknya EXP dari T1 kuadrat per 2 dikali EXP T2 kuadrat per 2 dikali dan seterusnya sampai EXP TN kuadrat per 2. Nah, jadi bentuknya akan membentuk perkalian. Jadi pangkatnya bisa kita jumlahkan. Jadi yang di dalam kurungnya ini bisa kita jumlahkan bentuknya menjadi EXP setengah dari sigma TI kuadrat untuk I-nya dari 1 sampai dengan N. Nah, jadi sama bentuk si TI-nya ini bisa kita bentuk dia sebagai seperti vektor yang ini tadi ya, kayak mirip yang kayak J tadi, si Z tadi. Gitu. Di mana di sini untuk semua T yang berada di ruang Rn gitu ya. Nah, jadi kita bisa katakan bahwa Z ini adalah multivariate normal distribution dengan mean vektornya adalah 0 dan kovariansinya adalah IN. Jadi bisa kita bilang bahwa Z itu dia berdistribusi normal N 0 dan IN gitu ya. Jadi Z berdistribusi normal multivariat dengan meannya jadi rataannya 0, kemudian variansinya itu adalah matriks identitas. Matriks identitas ukuran N. Nah, jadi untuk kasus secara umum ya, eh, katakanlah kita punya sigma ini adalah berukuran N ya. Jadi sigma ini berukuran N kali N dan dia punya sifat simetris ya. Jadi eh, simetrik, simetri. Kemudian dia juga positif semi-definite matrix. Jadi matriks yang positif. Nah, jadi berdasarkan aljabar linier ya, nih, sorry, aljabar linier, kita bisa buat dekomposisi posisi dari si sigma itu sebagai lambda, eh sorry bukan lambda ya, ini gamma ya, gamma aksen dikali lambda dikali dengan gamma, di mana di sini si lambda besarnya ini adalah matriks diagonal. Jadi kita punya lambda ini itu adalah matriks diagonal, yaitu lambda 1, lambda 2 dan seterusnya sampai dengan lambda n. Yang lainnya berarti di sini variabelnya 0 gitu ya. Sorry, ini 0, kemudian ini 0, dan seterusnya ini 0, 0, dan seterusnya. Nah, seperti inilah ya.
Di mana lambda satu itu pasti nilainya dengan catatan ya, ini catatannya lambda satu lebih dari lambda 2 dan seterusnya sampai dengan lebih dari lambda nol, ya, boleh boleh sama gitu tapi dia lebih dari. Nah, dan dia harus bernilai lebih dari sama dengan nol. Dan ini merupakan eigenvalue dari si sigma. Jadi bisa kita bilang bahwa dari sini ya kita punya si lambda i-nya ini merupakan eh, nilai eigen. Jadi lambda i ini adalah nilai eigen dari si matriks sigma itu tadi. Ya, jadi ini adalah matriks ya. Dan kolom dari si gamma transpose ini yaitu V1, V2 sampai dengan Vn, dia corresponding dengan eigenvektornya. Jadi kita punya si gamma ini, dia bentuknya adalah V1, V2, dan seterusnya itu adalah V3, di mana VI ini itu adalah eigenvektornya ya. Eigenvektor yang korespon dengan nilai eigen. Nilai eigen. Jadi maksudnya kalau misalkan VI1 berarti dia ini adalah eh, vektor eigen dari lambda satu dan seterusnya ya ini sampai n ya, sorry. Nah, jadi dekomposisi ini disebut sebagai spektral dekomposisi gitu ya dari si matriks sigmanya tadi. Dan matriks gamma ini itu dia ortogonal ya. Jadi karena si matriks ini ortogonal, maka eh, inverse-nya itu akan sama dengan transposnya. Nah, dengan demikian berarti kita bisa bilang ya dari sini berarti gamma dikali dengan gamma inverse itu sama saja dengan gamma dikali gamma transpose sama dengan gamma dikali gamma inverse yaitu sama dengan identitas. Ya. Nah, jadi kita bisa tuliskan tadi kan sigma itu adalah gamma transpose dikali lambda besar ya diagonalnya kemudian dikali dengan lambda ini akan membentuk sigma penjumlahan I sama dengan 1 sampai N dari lambda I VI dikali dengan VI transpose. Dari mana kita bisa tahu itu? Oke, kita lihat. Di sini gamma kemudian dikali lambda dikali dengan gamma ya ini gamma transposnya berarti bentuknya adalah V1, V2 dan seterusnya sampai dengan Vn. Kemudian kita kali dengan matriks ini tadi ya lambda 1 0 dan seterusnya ini 0 0 lambda 2 0 dan seterusnya ini 0 0 dan seterusnya sampai dengan lambda n ini 0 ya. Kemudian kita kali lagi dengan eh, si ini ya si gamanya. Gamanya itu berarti bentuknya adalah V1, V2 dan seterusnya sampai dengan Vn. Oke. Nah, kita lihat di sini pertama ini kita kalikan saja. Berarti V1 kita kali dengan lambda satu kemudian kita kali lagi dengan lambda satu ini. Ya, di mana sorry, yang si lambda yang ini eh sorry ya, ini V1 ini bisa kita mungkin oke saya hapus dulu yang ini ya. Ini oke sebentar. Nah, ini V1 transpose, V2 dan seterusnya sampai dengan Vn. Nah, jadi bisa kita tuliskan ya. Ini perkaliannya kita kalikan lagi dengan yang ini. Kemudian itu hasilnya adalah V1 dikali lambda satu dikali dengan V1 transpose ditambah. Nah, kemudian eh,
V1 dengan nol kan nol ya pastinya. Jadi kita langsung abaikan. Jadi kita pasti langsung masuk ke V2. Kita kalikan dengan lambda 2 yang di sini. Baru nanti dikalikan lagi dengan V2 gitu. Jadi bentuknya adalah V2 dikali lambda 2 dikali dengan V2 transpose dan seterusnya nanti bakal sampai dengan N gitu ya. Maka lambda N dikali Vn. Nah, jadi ini bentuknya ya sama dengan sigma penjumlahan itu ya. Sigma I sama dengan 1 sampai dengan N. Lambda I dikali VI dikali dengan VI transposnya. Nah, jadi perlu diingat kembali ya materi di mata kuliah matriks dan ruang vektornya untuk agar kita bisa memahami lebih detail tentang eh, dekomposisi ini gitu ya. Nah, karena di sini lambda i-nya ini, jadi lambda i-nya ini dia non negatif lebih dari sama dengan nol. Ya, non negatif itu dia lebih dari sama dengan nol ya. Kita bisa definisikan diagonal matriks lambda pangkat setengah itu sebagai diagonal dari akarnya. Oke, tadi kan kita tahu bahwa lambda itu isinya adalah lambda 1, 0, 0, 0, lambda 2, dan seterusnya. Kemudian dan seterusnya gitu ya, sampai dengan lambda n. Nah, jadi kalau kita akarin nih, jadi kalau misalkan ini pangkat setengah, ya berarti ini semua pangkat setengah. Ya, pangkat setengah. Jadi kita bisa tuliskan dia sebagai diagonal, ya, makanya dia tulisnya sebagai diagonal gini ya. Jadi lambda pangkat, sorry. Jadi saya bisa tuliskan dia sama aja kayak akar dari lambda 1, 0, 0, 0, lambda 2 akarnya, 0, dan seterusnya, 0, 0, eh, dan seterusnya sampai dengan lambda n ya akarnya. Nah, maka ortogonalitas dari si gamma ini tadi ya, itu akan mengakibatkan seperti ini. Jadi kita bisa tuliskan tadi, karena ada sifat ortogonalitas dari si sigmanya tadi, jadi kita bisa tulis si gammanya tadi itu, maka kita bisa tuliskan sigma itu sebagai eh, apa namanya gamma transpose dikali dengan si diagonal matriksnya ini tadi, yaitu sigma pangkat setengah, kemudian dikali dengan gamma ini kan ini adalah identitas ya. Ini hasilnya adalah identitas. Nah, ini adalah identitas. eh, Kemudian tadi kan gini ya, sini ya. Tadi sigma itu kan sama dengan gamma transpose lalu ini lambda dikali dengan lambda lambda gitu ya. Nah, ini sama aja dengan yang di sini ya. Jadi kita bisa pecah lambdanya ini dia sebagai lambda dipangkatkan setengah dengan lambda dipangkatkan setengah. Nah, tetapi kalau kita lihat bentuk ini, perkalian lambda yang ini dengan yang ini itu nggak akan eh, sama gitu ya. Nah, tetapi si lambdanya ini akan sama dengan bentuk yang ini kalau misalkan si lambda pangkat setengah ini kita kali dulu dengan identitas, ya, baru kita kali lagi dengan setengah. Nah, identitas ini kan boleh kita tuliskan ulang sebagai, tadi kan kita tahu bahwa gamma dengan gamma transposnya itu dia adalah identitas gitu ya. Jadi ini sama dengan kita ganti dia menjadi gamma gamma transpos dikali dengan lambda, sorry, lam, lambda besar ya, pangkat setengah gitu ya. Dan kita bisa definisikan akar dari matriks ini yaitu adalah sigma setengah itu sebagai eh, apa namanya si gamma transpos ini ya. Jadi karena tadi kita punya sigmanya ini dia adalah gamma transpos dikali lambda eh, gamma, maka kalau kita punya gamma setengah ya ini sama aja kayak si gamma transpos lambda gamma dipangkatkan setengah. Nah, ini yang akan berpengaruh itu adalah si nilai si lambdanya gitu ya. Karena di sini si lambda ini yang ada nilai dari bilangannya gitu ya. Dari ini lambda gitu. Nah, jadi bentuknya seperti ini.
Dengan catatan bahwa di sini sigma setengah pangkat setengah ini itu bersifat simetrik dan dia positif semi definite. Nah, jadi ya bisa kita bilang bahwa ini ya untuk semua eigenvalue yang positif, maka kita akan punya bahwa sigma pangkat setengah dipangkatkan min satu atau inverse-nya gitu adalah si gamma inverse-nya ini tadi ya. Sorry, gamma transpose dikali dengan si sigma pangkat min setengah ya dikali dengan si gammanya. Oke. Nah, tadi kita tahu bahwa Z itu tadi kita punya dia berdistribusi normal bivariat gitu ya dengan rataannya nol dan juga si variansinya adalah identitas. Nah, jadi misalkan kita punya tadi si Z, sorry, sigmanya ini adalah positif ya, semi, kemudian matriks simetri dan juga kita biarkan si misalkan mu ini dia merupakan vektor konstanta ukurannya n kali satu. Nah, jadi kita bisa punya si x itu sebagai sigma pangkat setengah dikali z ditambah dengan mu. Jadi kita punya misalkan kita punya peubah acak seperti ini. Jadi misal didefinisikan. Oke. Nah, tentunya di sini kita tahu ekspektasi dari X itu kan sama aja kayak ekspektasi dari si sigma pangkat setengah dikali dengan Z ditambah dengan mu. Nah, tetapi kita sudah tahu bahwa tetapi kita tahu bahwa ekspektasi dari Z itu sama dengan nol. Jadi, ekspektasi yang ini itu sama dengan ekspektasi dari sigma pangkat setengah dikali Z ditambah dengan ekspektasi dari mu. Ya. Nah, ini sama dengan nol ditambah ini adalah mu itu sendiri. Ya. Ingat tadi mu di sini dia adalah apa? Mu ini adalah vektor konstanta berukuran n kali satu. Jadi dia ekspektasinya adalah mu. Nah, covariance dari si X, ya kita coba lihat. Covariance dari X itu adalah ekspektasi dari eh, X-nya dikurangin dengan mu, X dikurang dengan mu, ya. Nah, maka ini itu hasilnya sama kayak ekspektasi dari, nah ini tinggal ya kita kalikan gitu ya. Nah ini sama aja kayak ekspektasi X kuadrat dikurang 2X mu ditambah mu kuadrat. Jadi caranya itu mirip seperti yang ini tadi kita menentukan kovariansinya. Nah jadi kita punya tadi bentuknya ya seperti ini ya. Jadi kalau kovariansi dari Z itu berarti si Z faktornya tadi kita kurangkan dengan mu dengan yang ini mu transposnya. Oke, sorry. Ini ya. Nah, jadi nanti hasilnya itu eh, adalah sigma pangkat setengah dikali dengan sigma pangkat setengah atau sama aja dengan si sigma. Di mana sigmanya tadi yang kita definisikan ini ya. Boleh kita tulis sebagai ini. Nah, ini. Sigmanya adalah yang ini, matriks. Nah, maka kita bisa dapatkan MGF dari X itu adalah ekspektasi dari XP T transpose dikali dengan X. Ya, sama mirip kayak yang tadi. Nah, jadi tinggal diganti saja si X-nya dengan yang ini. Jadi
perhatikan ya, karena tadi kita punya X-nya itu adalah sigma pangkat setengah dikali Z ditambah dengan mu, maka T transpose dikali X itu sama aja kayak ya T transpose kita kali dengan sigma pangkat setengah dikali Z ditambah dengan mu. Ya, ini sama aja dengan T transpose dikali sigma pangkat setengah dikali dengan Z ditambah dengan T transpose dikali dengan mu. Nah, T transpose dikali mu ini dia konstan ya, konstan gitu. Jadi boleh kita keluarkan dia sebagai ekspektasi dari TI dikurangin dengan sorry, T transpose dikali dengan mu. Kemudian ini ekspektasinya ini adalah berarti kita bisa buat ya bentuk yang ini tadi. Ini itu eh, ya karena ini adalah T transpose, kemudian di sini ada sigma pangkat setengah, ini sama aja kayak si sigmanya dipangkatkan setengah dikali dengan T ditransposkan baru dikali dengan Z. Jadi ingat sifat dari matriks ya. Jadi kalau kita punya A dikali dengan B eh, transpose ini sama aja kayak A transpose B. B transpose ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, karena tadi kita tahu bahwa ekspektasi dari EXP si Z-nya itu dia akan membentuk siapa namanya tadi? Ini coba kita balik ke sini tadi. Nah, kita lihat. Jadi tadi kan kita ya punya kalau misalkan ada ekspektasi yang seperti ini, itu bisa kita ubah dia menjadi perkalian antara dua buah matriks. Nah, sama halnya di sini juga demikian. Nah, jadi eh, ini ya. Jadi tadi kan gini ya. Tadi kan kalau misalkan kita punya ekspektasi dari EXP T transpose dikali Z, ya, ini kan dia sama dengan EXP 1/2 dikali T transpose dikali dengan T. Kan gitu ya bentuknya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini. Nah, kita lihat di sini yang saya lingkarin ini itu seperti T transpose yang ada di sini. Makanya dia menjadi setengah dikali dengan itu. Jadi ya misalkan katakanlah T transpose T bintang transpose ini dia sama dengan sigma pangkat setengah dikali T ditransposkan gitu ya. Nah, jadi yang ada di sini itu si T trans apa namanya? T transpose yang ini itu kita misalkan dia bentuknya adalah sigma setengah pangkat setengah eh, dikali T ditransposkan gitu ya. Nah, jadi bentuknya sama seperti yang ini tadi. Nah, ini jadi yang bentuk ini adalah tadi si T bintang transposnya, yang ini adalah si T bintangnya. Gitu ya. Nah, jadi sama kayak itu tadi. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ya, perhatikan bentuk sigma pangkat setengah dikali T ditransposkan dikali dengan sigma pangkat setengah dikali dengan T. Ya, ini sama aja. Ini kita bisa keluarkan ya bentuk yang ini. Ini sama aja kayak T transpose dikali dengan sorry, sigma setengahnya. Dari bukan sigma setengah, itu maksudnya sigma pangkat setengah. Kemudian yang ini ya, kemudian yang ini tetap kita tuliskan yaitu sigma setengah dikali dengan T. Nah, di mana sigma setengah dikali sigma setengah itu adalah sigma ya, berarti T transpose dikali sigma dikali dengan T. Jadi bentuknya adalah seperti yang ini. Ya, EXP T transpose dikali dengan mu, EXP setengah dikali T transpose dikali sigma dikali dengan T. Gitu ya. Nah, sekarang kita definisikan fungsi peluangnya. Ya. Jadi kita masih menggunakan definisi yang sama. Jadi ini sigma adalah matriks eh, semi.
define positif, ya. Jadi kita selalu gunakan dia terdefinisi positif, ya. Nah, jadi kita punya tadi perhatikan ya, kan kita tadi punya X-nya itu dia adalah sigma pangkat setengah dikali dengan Z ditambah dengan mu. Oke. Nah, kalau kita mau ubah transformasi, berarti kan X ditambah, sorry, X dikurangin dengan mu, X dikurang mu itu dia sama dengan sigma pangkat setengah dikali dengan Z. Nah, artinya di sini kita tahu bahwa X dikurangin mu dikali dengan sigma pangkat min setengah itu sama dengan Z. Jadi kita punya seperti ini. Di mana Jacobian dari ini, si sigma pangkat min setengah itu adalah Jacobian dari si sigmanya dipangkatkan min setengah. Nah, jadi kita akan punya bentuk fx-nya itu adalah 1/2V dipangkatkan n per 2, kemudian ini nilai dari si apa namanya tadi, si sigmanya, ya, exp min setengah x dikurang mu dipangkatkan dengan apa namanya, sigma, sorry, ditransposkan dikali dengan sigma pangkat inverse-nya pangkat min 1 dengan x dikurang mu, ya, di mana di sini x-nya adalah elemen dari si Rn-nya. Nah, jadi ada teorema yang bilang kalau misalkan kita punya x itu dia berdistribusi normal, jadi kalau misalkan x itu dia normal n dengan mu sigma, jadi sini kita punya rataannya itu adalah mu, ini vektor konstanta, dan kita punya variansinya adalah eh, sigma. Nah, dan misalkan Y itu adalah AX ditambah dengan B seperti ini ya. Di mana A ini adalah matriks ukuran M kali N dan B itu adalah elemen dari Rm. Dan maka si Y ini akan berdistribusi normal dengan ekspektasinya. Oke, kita lihat ya. Y ini, ekspektasi dari Y itu adalah ekspektasi dari A, X ditambah dengan B. Ya, sama saja dengan A ini kan matriks ya, berarti A dikali dengan ekspektasi dari X ditambah dengan B-nya. Ya, B ini kan juga dia merupakan suatu konstan gitu ya. Nah, maka ini adalah A dikali ekspektasi X tadi di sini kita punya adalah mu. Nah, ini kali mu ditambah dengan B. Nah, kemudian untuk variansinya, ya, variansinya karena tadi dia sama ya caranya. Jadi kalau untuk variansi dari Y ini sama aja dengan variansi dari A X plus B, ya ini sama aja kayak apa namanya, harusnya dia ini A kuadrat gitu ya. Eh, Kalau yang umum kita ingat sifat dari apa namanya, sifat variansi, ya. Jadi kalau ada variansi AX itu sama dengan A kuadrat variansi X untuk suatu A konstanta. Nah, tapi karena di sini A itu dia bersifat matriks, ya. Jadi kita nggak bisa buat dia itu menjadi A kuadrat sini. Ya, jadi bukan matriksnya dikuadratin gitu. Nah, tetapi adalah kita mengalikan matriks A-nya gitu ya. Jadi A kita kali dengan variansi dari X, kemudian dikali dengan A transposnya. Nah, variansi dari si B-nya itu pastinya nilainya 0. Nah, tadi variansi dari X-nya adalah sigma gitu ya. Maka ini jadi A dikali sigma dikali A transposnya. Nah, ini bisa kita lihat pembuktiannya itu cara membuktikannya kalau berdasarkan prinsip pembagian momennya ya. Jadi harusnya kan E MYT-nya itu adalah ekspektasi dari EXP T transpos Y, di mana Y-nya tadi adalah AX ditambah dengan B. Nah, maka ini sama kayak tadi, ini nanti boleh dikeluarkan jadinya T transpos dikali A dikali dengan X ditambah dengan T transpos dikali dengan B. Jadi si bentuknya ini boleh ditulis seperti yang ini.
Kemudian yang tersisa ini pastinya sama kayak tadi sebenarnya. Jadi di sini nanti yang bentuk ekspresi ini itu boleh kita tulis ulang sebagai A transpos dikali T ditransposkan. Itu sama ya dengan T transpos dikali A. Baru dikalikan dengan X-nya ya. Jadi sama aja. Jadi bisa kita tulis sebagai berikut. Nah, maka ekspektasi dari yang ini itu mirip kayak yang tadi ya. Berarti di sini dia hasilnya adalah ini ya. eh ini kayak mirip dengan si yang ini ya. Ini seperti yang tadi yang T transpose itu tadi. Nah, jadi bisa kita eh, masukkan nilainya. Ini berarti nanti dikalikan dengan mu, baru nanti dikalikan dengan eh, mirip seperti yang ini tadi. Yang sudah kita jabarkan seperti yang ini tadi. Gitu ya. Nah, jadi bisa kita lihat kalau misalkan kita gabungkan lagi ini ya pangkat perpangkatannya maka bentuknya jadi seperti ini. Nah, ini adalah ekspektasinya, ekspektasi dari Y dan yang ini itu adalah variansinya, variansi dari si Y-nya gitu ya. Itu caranya kalau misalkan kita mau pakai fungsi pembagian momennya. Nah, yang berikutnya kita coba lihat di fungsi marginalnya. Nah, misalkanlah X1 ini subvektor dari X yang memiliki dimensi M dan dia kurang daripada N. Tadi kita tahu bahwa X itu dia dimensinya adalah N, dimensinya adalah N, dan misalkan XI ini adalah subvektor, subvektor dari X, gitu ya. Nah, jadi kita selalu bisa mengubah mean dan korelasinya secara umum bisa kita tulis seperti ini. Jadi, eh, X itu terdiri dari dua vektor, yaitu X1 dengan X2. Di mana X1-nya tadi kan di sini kita punya ya, X1 itu dia eh, dimensi N, dimensi M, maka di sini si X2 itu sama dengan kayak X dikurangin X1. Ya, berarti dimensinya adalah eh, N kita kurangin dengan M. Ya, atau boleh kita sebut saja dia sebagai T. Gitu. Jadi ibarat kata kita membagi dua. Jadi X dibagi dua bagian ya. Ada X1, ada yang X2. Ya, jadi X2 itu punya dimensinya eh, P sama dengan N dikurangin M. Nah, jadi partisi dari mean dan juga korelasi matriks X-nya itu bisa kita tulis seperti ini. Nah, jadi mu-nya, mu ini kan adalah ini adalah ekspektasi dari si X-nya ya, atau rataan dari si X-nya. Nah, jadi karena X-nya tadi dia dibagi jadi dua, maka di sini juga sama ya. Ini adalah ada ekspektasi dari X1 dan ada ekspektasi dari X2 gitu ya, di mana ini adalah katakan mu1 dan yang di sini adalah mu2. Nah, jadi bentuknya boleh kita tulis seperti ini. Dan untuk si variansinya ya, variansi dari si X-nya itu karena dia ada dua, berarti kita bisa buat dia sebagai matriks ya. Jadi ini adalah variansi dari X1, kemudian ditambah dengan kovariansi X1, X2, kemudian kovariansi X2, X1, lalu variansi dari X2. Ya, jadi sigma 11 ini adalah covariance matriks X1 ya atau sama aja dengan eh, ini itu berarti sama dengan variansi gitu ya dan 12 itu covariansi dari X1 dan X2 gitu. Nah, jadi kita bisa definisikan katakanlah kita punya A-nya di sini adalah matriks identitas I berukuran M berarti ada 1 0 0 kemudian 0 1 0 dan seterusnya sampai 1 ya. Ini ukurannya M ya. Kemudian O M kali P. Berarti matriks 0 ya. Jadi ini 0, 0, dan seterusnya gitu ya. 0, 0 ya. Itulah ya. Dimana ingat di sini eh, I-nya itu ukurannya IM ya, itu ukurannya M, matriks identitas. Jadi
eh, IM ini adalah matriks identitas M, matriks identitas ukuran ukuran M, dan berarti kalau OMP ini berarti matriks nol, ya. Jadi O itu matriks nol, ukurannya M dikali P. Nah, jadi kita bisa tuliskan bahwa X1 itu sama dengan A dikali dengan X. Kenapa demikian? Ya, jadi kalau kita kalikan, karena A ini, ya, jadi A ini kan dia adalah tadi IM bersanding, ya, kita ini matriks yang diperbesar, ya. Nah, ini kita kali dengan X, oke. A dikali dengan X, nah maka ini ya kali dengan X. Nah, X ini tadi kan dia terbagi jadi dua, gitu ya. Nah, berarti ini sama aja dengan IM bersanding OM kali P. Nah, kita bisa buat dia sebagai X1, X2. Nah, jadi nanti si ini itu sama dengan X1. Kenapa? Karena yang 0M P ini dia dikalikan dengan X2. Jadi jadi eh, IM kita kali dengan X1, ya. Kemudian ditambah dengan 0 M kali P kita kali dengan X2. Jadi hasilnya adalah si X1 itu sendiri, gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, ini kita coba lihat eh, fungsi pembangkit momen gabungan dari distribusi bivariat normal. Jadi MT1 T2 itu adalah berarti harusnya adalah ekspektasi dari EXP T1 X1 ditambah T2 X2. Ya, ini sama aja kayak integral minta hingga sampai tak hingga, integral ya double integral, ya, minta hingga sampai tak hingga XP dari eh, TI, ya, ingat aja ya, ekspektasi dari X itu adalah integral X dikali dengan fx dx, kan kan harusnya dasarnya dari sini, gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita di sini punya dua variabel gabungan, maka di sini jadi double double integral. Nah, ini bentuk fungsi exp-nya yang di sini, ini kita masukkan ke dalam di sini. Nah, ini adalah fungsi peluang gabungannya. Di peluang gabungan. Nah, ini mungkin ini boleh ditulis sebagai dx/dy atau mungkin dibentuk yang lain juga boleh, ya. Dalam U dan V juga boleh. Nah, jadi kalau memang dimasukkan tadi ini adalah bentuk dari fx-nya, gabungannya, fungsi gabungannya tadi, ya. Nah, ini boleh kita ketikkan saja dia sebagai dx1 dx2, ya. Nah, jadi kalau kita misalkanlah U itu sebagai X1 dikurang mu 1 dibagi dengan sigma, maka kita peroleh X1 itu nilainya sama dengan ini. Dengan dx1-nya adalah sigma 1 du. Ya, sama kalau misalkan V-nya adalah X2 dikurang mu 2 per sigma 2, maka X2 bisa kita tulis dalam bentuk seperti ini. Sorry, ini bukan satu tapi U, ya. Dengan turunan si dx2-nya, ya, itu adalah sigma 2 di. Oke. Nah, sekarang kita eh, tulis ulang bentuknya. Nah, jadi tadi kan kita punya ekspresinya itu adalah ini. Yang ini itu adalah U, kemudian ini adalah U, kemudian ini adalah V, lalu yang ini adalah V, ya. Maka kita akan punya bentuknya. Tadi kan seperti ini, ya, integral dan sebagainya ini. Kemudian tadi, nah ini perhatikan. eh, Yang awalnya di sini X1, X2, ini boleh kita ganti dengan nilainya yang sudah ada kita definisikan. Ya, ingat tadi ini itu adalah nilai X1 dan yang ini adalah nilai X2. Kemudian tadi ini ya jadinya U kuadrat dikurang 2 rho U dikali V ditambah U kuadrat. Nah, kemudian ini adalah nilai dari DU, DX1 dan yang ini adalah DX2, gitu ya. Nah, jadi karena kita sudah mengintegralkannya terhadap DU dan DV, nah maka yang sekira-kiranya tidak ada sangkut pautnya, gitu ya, si U dan V-nya itu boleh kita keluarkan. Nah, kita lihat di sini, ya, bentuknya.
eh, ada E pangkat eh, T1 ya, mu 1 dikali dengan T1 dikali sigma 1 dikali dengan U. Kan seperti itu ya. Jadi ada variabel ini yang saya lingkari merah ini konstan gitu ya. Dalam artian kita bisa pandang dia sebagai konstan karena dia tidak akan kita integralkan terhadap mu-nya. Nah, jadi sama dengan yang ini juga demikian. Jadi itu nanti akan hasilnya yang di luar sini. Kemudian kita bisa lihat di sini sigma 1 yang di sini ini akan hilang ya dengan yang di sini. Nah, jadi yang tersisa adalah 2 pi akar dari 1 dikurang rho kuadrat. Sedangkan yang ini yang tersisa adalah ini bisa kita gabungkan ya perkalian dari EXP yang ini dengan yang XP yang di sini itu hasilnya adalah yang seperti ini. Ya. Jadi T1 sigma 1 mu tambah T2 sigma 2 phi dikurang 1/2 1 dikurang rho kuadrat eh, mu kuadrat U kuadrat dikurang 2 rho phi ditambah phi kuadrat ya. Nah, jadi kita fokus menyederhanakan dulu bentuk yang di sini yang yang dibintangin di sini ya. Nah, jadi kan tadi bentuknya seperti ini. Nah, kalau misalkanlah kita keluarkan ekspresi dari yang di sini, min 1/2, 1 dikurang rho kuadrat itu, yang ini, ya. Jadi seperti itu. Maka hasilnya adalah ini. Yang pertama ini adalah mu, kemudian di sini 2 rho, U dan V, ditambah dengan V kuadrat. Nah, muncul ekspresi 2 yang ini. Oke. Kenapa bisa seperti itu gitu ya? Sebentar ini. Oke. Nah, jadi ibarat kata gini, kalau misalkan saya punya A ditambah dengan B, sorry, B/2, ini kan boleh saya tulis sebagai 1/2 B ditambah dengan 2A, gitu kan ya? Nah, jadi mirip-mirip seperti itu. Jadi kita bisa memunculkan ekspresi yang di bawah di sini, yang penyebutnya ini, kita buat sebagai, kita kalikan dengan yang di sini, gitu ya, komponen dari yang ada. Nah, selanjutnya kita bisa kelompokkan nih, gitu ya. Tinggal kita kelompokkan yang mana yang sekiranya bisa dikelompokkan. Nah, ini yang sama-sama punya eh, 1 dikurang rho kuadrat itu nanti dibentuk jadi seperti ini ya. Nah, jadi ini nih, dikuadratkan, perhatikan yang ini hasil dari penyederhanaannya. Jadi U dikurang rho V dikurang 1 dikurang rho kuadrat, T1 sigma 1 kuadrat, dan seterusnya ini. Nah, kalau kita misalkan W itu adalah bentuknya seperti ini, U dikurang rho V dikurang 1 dikurang ini, yang bentuk yang di sini tadi ini, yang bentuk yang pertama ini. Nah, dengan kemudian kita turunkan terhadap U, maka kita akan punya turunannya seperti ini. Dan misalkan kita punya Z-nya bentuknya seperti ini. Jadi ini adalah, misalkan ini adalah Z, kemudian ini tadi adalah W. Berarti kan kita akan punya digitnya itu sama dengan V, dV gitu ya. Nah, jadi bentuk ekspresi yang seperti ini tadi, ya, yang ini tadi, ini bisa kita ubah menjadi seperti ini. Ya, tinggal kita substitusikan, tadi kita ubah ya W dan Z-nya, lalu kita masukkan nilai-nilainya. Nah, jadi ini kalau disederhanakan nanti sama aja kayak bentuk yang di bawah sini. Min W kuadrat per 2 dikurang Z kuadrat per 2 tambah setengah dari yang di dalam kurung sini. Nah, jadi fungsi pembangkitnya itu kita balikan, tadi kan bentuknya seperti ini ya. Ini tadi adalah bentuk ekspresi bintang tadi. Nah, dengan apa? Ya, ini adalah nilai dari sini kita bisa buat DU-nya itu adalah akar 1 dikurang rho kuadrat DW, dan di sini DV-nya itu sama dengan DZ. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Ini adalah DU,
Yang ini adalah dV. Nah, jadi ini bisa kita keluarkan yang bentuk ini. Ini kan dia konstan ya, konstan. Ya, ini dia konstan. Jadi boleh kita keluarkan ke sini. Jadi yang tersisa adalah bentuk yang ekspresi ini saja. Nah, jadi kita lanjutkan mengintegralkannya itu. Nah, jadi eh, hasil double integralnya ini itu pasti dia nilainya adalah satu. Kenapa kita bisa tahu? Ya, kalau kita lihat ini itu total peluang ya, total peluang. Jadi dia hasilnya pasti satu. Jadi fungsi pembangkit momennya adalah ekspresi yang ini. T1 mu 1 tambah T2 mu 2 ditambah setengah sigma 1 kuadrat T1 kuadrat ditambah 2 rho sigma 1 sigma 2 T1 T2 ditambah sigma 2 kuadrat T2 kuadrat untuk T1 T2 elemen bilangan real. Nah, jadi kalau misalkan X1 dan X2-nya adalah normal bivariat, maka kovariansi X1 dan X2 itu adalah seperti ini ya, rho sigma 1 sigma 2. Buktinya dari mana? Ini kita bisa lihat. Kovariansi X1 X2 itu adalah ekspektasi X1 X2 dikurangin ekspektasi X1 dikali ekspektasi X2. Nah, ekspektasi X1 X2 ini bisa kita gunakan ya dengan gunakan fungsi pembangkit momen. Pembangkit momennya ya. Kita turunkan fungsi pembangkit momennya terhadap T1 dan T2 baru nanti disubstitusi T1 sama dengan T2 sama-sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini turunannya ya. Jadi turunannya adalah hasilnya nanti ini. Cara menurunkannya gimana? Ya, cara menurunkannya sebenarnya ya sama seperti cara kita menurunkan yang secara umum gitu ya. Nah, jadi eh, kita bisa lakukan penurunannya itu seperti cara biasa ya. Jadi kalau kita turunkan ini secara seluruhnya ini nanti kita kalikan jadi kayak ini. Misalkan kita punya apa namanya? eh, U gitu ya, misal gini. Misalkan fx itu sama dengan U, maka dfx dfx per dx itu sama dengan d sorry ya u aksen dikali dengan du per dx gitu ya. Jadi konsepnya mirip-mirip seperti itu. Nah, jadi di sini ini adalah hasil penurunannya. Jadi kita ini adalah du per d T1 ya. So, ini du per dt1, du per dt1. Jadi ini kita bisa misalkan dia sebagai u-nya ya. Ini misal sebagai u. Jadi ingat eh, d dt1 dari e pangkat u itu sama dengan e pangkat u dikali du per dt1 gitu ya. Nah, kemudian eh, setelah kita turunkan terhadap T1, baru kita turunkan terhadap D2. Ya. Jadi bentuk ekspresi yang ini tadi diturunkan terhadap T2. Jadi jadi bentuknya ini kayak gini. Ya, ini sama aja kayak eh, D M T1 T2 diturunkan tadi terhadap T1, kemudian diturunkan lagi terhadap DT2 gitu ya ekspresinya. Nah, jadi hasilnya perhatikan karena di sini ada dua komponen, jadi eh, kayak kalau misalkan kita punya bentuk eh, fx sama dengan u dikali v, maka kan ini turunannya f aksen x-nya adalah u aksen dikali v ditambah u v aksen. Oke. Nah, jadi di sini ini bisa kita misalkan yang di sini ini sebagai u, kemudian yang ini sebagai v. Jadi ini
Hasilnya adalah ini adalah U, kemudian ini ada sorry, ya ini adalah V aksen, kemudian yang di sini ini adalah sorry yang sepanjang ini ya, yang ini adalah U aksen, yang di sini ini adalah V. Sorry. Eh, yang ini, sorry, ini adalah U, yang ini itu adalah V. Sebentar, tadi kita lihat ini adalah mu 1 bla 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 bla, sigma, dan seterusnya. Ini adalah V-nya. Kalau kita, oke, ya ini V aksen, ini U, ini V, kemudian ini adalah U aksennya ya. Ini adalah bagian dari U aksennya. Nah, jadi perhatikan bentuknya. eh, Nilai dari ekspektasinya ini tadi ya, U itu dia akan nilainya 1. Jadi yang ekspresinya itu ya kalau misalkan disubstitusikan ini ya, disubstitusikan ini kalau misalkan tadi disubstitusi substitusi T1 sama dengan T2 sama dengan 0, nanti hasilnya adalah seperti yang ini ya. Kita bisa lihat ini kan pasti nilainya 0 0 ya. Ini yang saya garisin hitam itu pasti nilainya 0, ini 0 0 0 0 ya, E pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi U-nya itu sama dengan 1 ya, E pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian ini tetap, kemudian ini 0, ini 0, ini 0, kemudian ini 0, ini 0, ya ini juga sama ya. Ini bentuknya adalah U aksennya itu sama dengan E pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian ini juga 0, ini juga 0. Jadi yang tersisa itu adalah ini dan ini ada nilainya. Ya, mu 1 ditambah dengan U. Ya, jadi hasilnya adalah yang ini. Rho sigma 1 sigma 2 ditambah mu 1 mu 2. Jadi itu adalah ekspektasinya. Nah, kalau kita mau mencari ekspektasi X1-nya ya, marginalnya, berarti kita turunkan fungsinya tadi itu terhadap T1 saja. Ya, tadi bentuknya seperti ini. Ya, kita masukkan turunannya ini. Dan kalau masukkan T1-nya sama dengan 0, maka hasilnya adalah mu 1. Dan itu sudah sesuai ya. Ingat tadi kita punya X1-nya itu dia normal mu 1 eh, dan sigma 1, kemudian X2-nya itu juga normal mu 2 sigma 2 gitu ya. Jadi ini sudah benar. Nah, variansi X1 dan X2 itu tadi adalah seperti ini ya. Ekspektasi X1 X2, kemudian ekspektasi X, ekspektasi X2. Nah, ini nilainya. Nah, ini adalah ini adalah nilai dari ekspektasi X1, kemudian ini X1 X2 ya, ini adalah ekspektasi X1 dan yang di sini ini adalah ekspektasi X2. Jadi ini boleh dicoret, yang tersisa adalah rho sigma 1 sigma 2. Oke, kita mungkin lihat contohnya ya. Dari tadi kita membahas materinya aja. Nah, kita coba lihat ke contohnya. Misalkan kita punya X dan Y itu normal bivariat dengan parameternya mu X-nya 2,8, mu Y-nya itu 110 atau 110, sigma X-nya itu, sigma kuadrat X-nya adalah 0,16 dan sigma kuadrat Y-nya adalah 100 dan rho-nya itu 0,06. Nah, pertanyaannya yang A adalah probabilitas bahwa Y itu di antara 106 dan juga 124. Kemudian yang B, probabilitas bahwa Y-nya pada nilai itu dengan syaratnya X-nya itu adalah 3,2. Oke, pertama, di sini kita tahu bahwa Y itu berdistribusi normal dengan rataannya 110 dan eh, variansinya itu adalah 10 kuadrat ya. Nah, kita bisa hitung nilai Z-score untuk batas atas dan batas bawah. Nah, ini kalau misalkan tadi untuk X1, sorry, untuk Y ya. Untuk Y-nya sama dengan 106 dan yang di sini adalah untuk Y sama dengan 124. Ingat,
Z itu adalah X dikurangin mu dibagi dengan sigmanya ya. Kita bisa lakukan transformasi itu. Nah, jadi kita punya nilai Z-nya itu seperti ini. Nah, dengan menggunakan tabel normal itu kita tahu bahwa sigma dari 1,4 itu 0,9 dan sigma dari min 0,4 adalah 1 dikurang sigma 0,4 yaitu nilainya 0,34. Nah, jadi probabilitas yang ini itu sama aja dengan sigma 1,4 dikurangin sigma min 0,4. Jadi diperoleh nilainya adalah 0,5746. Seperti itu saja. Nah, kalau untuk yang B, karena di sini ada syaratnya, dan kita tahu di sini ada dia korelasinya, nah berarti kita akan cari dulu ya. Jadi, X dan Y ini dia normal bivariat gitu. Nah, jadi kita cari dulu mean kondisionalnya. Ya, atau mu Y bersyarat X 3,2-nya. Di mana rumusnya adalah seperti ini. Mu Y ditambah sigma rho dikali sigma Y per sigma X dikalikan X dikurangin mu X. Nah, ini mu Y-nya, kemudian ini rho-nya, kemudian ini mu sigma Y-nya, ini adalah sigma dari si X-nya, kemudian ini adalah nilai X-nya 3,2, kemudian ini adalah mu X-nya 2,8. Jadi diperoleh nilainya adalah 116. Dan untuk variansinya itu rumusnya seperti ini. Nanti boleh dilihat ya. Nah, hasilnya kita tinggal substitusikan nilainya ya 100 dikurang 1,0,36. Itu 64. Jadi variansinya adalah 8. Nah, jadi kita tahu bahwa Y bersyarat X sama dengan 3,2 ini berdistribusi normal dengan rataannya 116 dan variansinya adalah 64. Nah, kita bisa hitung Z-score-nya. Tadi kita gunakan ini tetap sama, Y sama dengan 106. Dan di sini adalah Y-nya sama dengan 124. Ya. Nah, jadi di sini nilai Z satunya adalah min 1,25 dan Z2-nya adalah 1. Nah, jadi menggunakan tabel normal, kita peroleh nilai sigma 1 itu 0,84 dan sigma dari min 1,25 itu adalah 0,1058. Nah, jadi probabilitas yang ini dengan syarat X-nya itu sama dengan 3,2 adalah sama aja kayak si dari 1 dikurang si dari 1 min 1,25. Hasilnya adalah 0,73. Seperti itu saja. Jadi tidak susah ya. Biasanya soalnya itu berbentuk seperti ini ya. Jadi kita diberikan dua buah pembacak nanti dengan informasinya nanti ditentukan peluangnya seperti ini ya. Ada nanti yang peluang biasa dan ada yang nanti bersyarat gitu ya. Nah, ini adalah soal latihan yang bisa teman-teman coba. Jadi konsepnya masih sama. Di sini perhatikan ada X dan Y bivariat normal. Kemudian parameternya seperti ini ya. Mu1, Mu2, sigma 1, sigma 2, dan rho-nya. Nanti bisa ditentukan ya ini seperti apa. Oke, jadi mungkin kita coba ya untuk yang pertama A itu probabilitas 3 kurang dari Y kurang dari 8. Ini sama dengan probabilitas berarti 3 dikurang. Perhatikan Y-nya itu misalkan Y-nya itu yang mu2 ya. Berarti 1 dibagi dengan sigmanya itu adalah 5. Kurang dari Y, kurang dari 8, kurang 1/5. Ya, sama dengan, ini berarti 2/5. Y ini 7/5. Berarti sama aja dengan si dari 7/5 dikurangin si dari 2/5. Nanti dihitung nilainya, kayak gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan untuk yang B, dicari dulu ya. Mu Y bersyarat X sama dengan 7, tadi dihitung dulu. Kemudian nanti variansi dari Y bersyarat, Y bersyarat X1, X sama dengan 7, itu sama dengan gimana. Nanti sama untuk yang C dan D juga sama. Ini juga sama nih ya. Ini pertanyaannya adalah korelasi. Nanti tinggal ditentukan ya menggunakan pertanyaan informasinya ini. Gitu ya. Jadi sebenarnya cukup mudah, tidak usah bingung. Oke, begitu saja untuk pertemuan hari ini. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, boleh ditanyakan ya. Dan ini soal latihannya silahkan dikerjakan. Biasanya soal ujian itu bentuknya seperti ini ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi.